SMP SMPN 5 Cibitung, yang saya hormati kepada seluruh para staf Dewan Guru SMPN 5 Cibitung, yang saya hormati Ketua RW 020 beserta para RT dari RT 01 sampai RT 06, juga yang saya hormati kepada perwakilan dari pemerintahan Desa Wanajaya Bapak Yogi, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhib, dan juga yang saya hormati kepada ini lurah hormat semua, ini dua-duanya lurah hormat semua. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, yang saya sebut ataupun yang tidak disebut, termasuk kedua tokoh lurah hormat di sini semuanya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpah rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini. Kita dipertemukan dalam rangka silaturahmi dan juga musyawarah bersama yang insya Allah menghasilkan kemufakatan bersama yang tentunya mudah-mudahan memberikan dampak positif bagi kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, pengikutnya. Insya Allah kita semuanya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, terima kasih banyak telah diundang oleh yaitu SMPN 5 Cibitung dan juga tokoh masyarakat yang ada di Perum Pesona Gading 2, yang tentunya saya ingin menyampaikan yang pertama terkait dengan pembangunan masjid. Intinya bahwa pada dasarnya di dalam Islam mengembangkan syiar dan dakwah Islam itu adalah sangat terpuji, luar biasa. Bahkan apalagi yang kaitannya dengan membangun masjid, itu disampaikan dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man bana masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa saja yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya di surga yang serupa dengan masjid yang dibangun di dunia. Yang kedua, dasarnya juga adalah firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Bahwa orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjidnya, itu adalah sebagai satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun yang kedua, intinya jadi Dewan Masjid Indonesia mendukung dimanapun ada pembangunan masjid itu mendukung. Tidak ada alasan apapun ya, ketika di satu daerah, di satu tempat ingin membangun masjid, itu sangat mendukung sekali. Namun yang kedua, kita juga harus meluruskan terlebih dahulu apa itu masjid, apa itu mushola, kan gitu ya kan? Kalau kita berbicara definisi masjid dan mushola, silakan Bapak lihat tentang definisi masjid dan mushola dari definisi yang sampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya, kemudian Dewan Masjid Indonesia, bahkan dari Departemen Agama, ya, bahwa masjid itu adalah satu tempat yang dijadikan sarana ibadah yang memang tanahnya itu adalah wakaf. Yang pertama wakaf, ya kan? Yang wakaf itu diperuntukkan untuk membangun masjid. Kalau di perumahan itu kaitannya yaitu satu dari tanah pasum atau pasos yang ketentuannya itu harus melalui persetujuan aparat wilayah setempat dan juga persetujuan dari warga, gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Ketua DKM tadi benar, bahwa kalau kita mendirikan masjid, ya maka
maka itu kaitannya harus, kalau di perumahan ya, di perumahan itu kaitannya harus melibatkan atau melalui persetujuan yang pertama dari developer perumahan, yang kedua RW setempat, RT setempat, dan juga nah kalau lebih lanjut lagi kita ingin mencapai perizinan yang lebih lengkap dari depan gitu kan, masuk ke SIMAS, sistem informasi masjid, maka itu harus ada 60 KTP dari warga setempat yang menyetujui pendirian masjid tersebut. Yang keduanya adalah ada 90 tanda tangan dan KTP dari jamaah yang akan mengisi masjid tersebut. Ini kalau kita berbicara tentang dasar hukumnya dulu Pak Yogi, gitu kan. Ya. Jadi baru masjid disebutnya. Ini masjid. Artinya ketika sudah diterapkan masjid tersebut sudah tidak boleh lagi dialihfungsikan atau ya fungsinya siapapun yang nanti mengurusnya. Dia harus jadi masjid. Kenapa? Karena memang sudah ada persetujuan dari ya, developer, dari warga, dari RW, dari RT dan sebagainya. Berbeda dengan musola. Kalau musola itu lebih umum lagi, mencakup luas dia. Musola itu didirikan walaupun tanpa ada tanda tangan RT, tanda tangan RW bisa musola. Sebab musola itu bisa masuk kepada lembaga pendidikan, pesantren. Saya pernah mengajar juga di SMP Saji yang di depan Master. Ya, waktu itu kepala sekolahnya Bu Hajawati. Beliau sekarang jadi jamaah pengajian saya, Bu Hajawati. Saya ngajar juga. Di situ kan ada juga mas. Ini ya, ini saya katakan. Kenapa disebut masjid? Karena memang kalau kita kaitannya dengan nama masjid musola, kalau masuk dapat bantuan dari yayasan, biasanya nih dari Qatar itu nggak ada mengenal musola. Itu nggak mengenal musola. Orang Arab tuh nggak mengenal musola. Ya. Orang Arab itu tidak mengenal musola. Dia itu masjid. Masjid aja pokoknya yang penting. Perbedaannya yang ada di kita nanti hasil kesepakatan kita ini masjid ya diadakan Jumatan atau tidak itu saja. Ada masjid yang biasa, ada masjid jami atau makan istimewa tempat berkumpulnya orang-orang muslim yang ada di lingkungan tersebut. Itu yang harus nanti ada titik temunya kesepakatan bersama di atas kertas. Jadi kalau masalah masjid mau dirubah musola biasanya yayasan agak berat. Yayasan yang ngirimnya itu gitu kan, sebab di Arab tuh nggak ada musola, nggak ada. Jadi kalau musola itu jangkauannya luas. Ya, saya misalnya nih punya duit, saya punya rumah yang lahannya luas, gitu kan. Terserah saya nggak perlu minta izin sama RW sama RT bikin masjid, bikin musola. Ya, karena kenapa? Karena diperuntukkan untuk tempat sholat saya atau tempat sholat santri-santri saya, gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan masjid, yang memang ingin dipakai untuk umat, yang ingin dipakai untuk sholat Jumat, maka istimewa tempat berkumpulnya manusia, atau ya fungsinya meluas, yang tadinya lembaga juga bisa dipakai untuk untuk jamaah masyarakat dan sebagainya, maka itu harus ada ketentuan yang berlaku, yaitu izin aparat wilayah. Gitu loh. Kita larinya dulu kepada dasar hukum dulu, gitu kan, supaya kita paham mana masjid, mana musola. Saya punya saudara di Jakarta, Pak, ya kan, mohon maaf, dia orang ada lah gitu kan, rumahnya luas, salahnya luas, dia punya musola sendiri, punya musola sendiri, ya bebas aja, gitu kan, bebas aja nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah kaitannya dengan masjid, maka kita harus ditegaskan dulu. Ya, ini masjid ini mau dipakai untuk hanya apakah untuk lembaga pendidikan sekolah saja? Apakah fungsinya juga untuk masyarakat luas? Ya kan? Dipakai sholat 5 waktu ketika anak sekolah ini sudah pulang? Apakah juga diadakan sholat Jumat? Ya kan? Maka ini harus dipertegas dulu. Harus ada perjanjian dulu.
Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DKM tadi ini juga harus kita pikirkan, harus menjadi perhatian khusus. Gitu Pak Yogi. Kenapa? Karena saya juga tinggal udah lama di sini. Ya, Pak RW hormat juga tahu lah di ngomong Mas. Ya, ini sensitif sekali di wilayah ini. Walaupun di wilayah saya juga ada gitu kan. Ya, sensitif sekali masalah ini, maka harus diada perjanjian. Ya, kalau memang bisa masyarakat umum ini mengadakan sholat di sini, contohnya gitu, maka harus ada perjanjian, imamnya siapa, ya kan? Ya, kemudian bolehkah ada kajian di dalamnya? Kalau tidak boleh, setuju, gitu kan? Ini harus ada perjanjian supaya jangan sampai ke depannya ini jadi masalah, jadi ribut. Ini kan nggak mau, nggak, ibaratnya sekolah jadi ikut campur, ya. Jadi ikut campur tentang masalah yang ada di wilayah, itu kan nggak baik juga gitu kan. Nah, maka saya sekali lagi saya tegaskan, saya memberikan ibaratnya saya tidak sedikit pun dari DMI itu sangat mendukung saya. Mohon maaf, saya kemarin juga ikut rapat, ya, ikut menyelesaikan yang sampai sekarang belum selesai. Itu masalah pendirian membangun tempat ibadah kaum Nasrani yang ada di Jalan Puri Persada. Mungkin Bapak dengar lah itu ya. Saya datang ke sana juga, ya dia di rumah gitu kan, dijadikan tempat ibadah, pengen dijadikan gereja. Yang pada saat itu ketika di kelurahan ditanya tentang izinnya sudah tidak ada, dari RW tidak ada, dari RT tidak ada, dari 60 KTP warga nggak ada yang setuju dan sebagainya. Nah, ini kan juga jadi masalah. Jadi masalahnya apa? Ada yang berbalik bahwa banyak masjid-masjid yang juga belum mempunyai izin semacam itu, gitu kan? Ya mana 60 KTP warganya? Mana 90? Mana izin dari tercatat dari pemerintah sistem informasi masjidnya? Mana piagam Kementerian Masjid dari Departemen Agamanya? Ternyata masih banyak masjid yang belum mempunyai status itu. Administrasi semacam itu jangan diremehkan, tapi bisa kaitannya dengan hukum, ya kan? Yang kedepannya nanti akan merepotkan kita. Nah, maka sekali lagi saya katakan bahwa lembaga manapun boleh mendirikan tempat ibadah yang kaitannya untuk kepentingan lembaga itu sendiri, ya kan? Musola, kalau kata kita, musola, gitu kan? Ya, kalau dari orang Qatar, orang manapun itu masjid, tapi fungsinya tidak dijadikan tempat ya sholat Jumat, ya kan? Kenapa? Seperti ini Pak, kita berbicara tentang hukum fikih. Kita berbicara tentang hukum fikih, ya kan, mau dimanapun ya, walaupun memang ada pendapat-pendapat yang memperbolehkan, namun secara garis besar kebanyakan ulama mengatakan bahwa di dalam satu daerah, satu kampung, kalau di perumahan nggak ada bahasa kampung Pak. Kalau perumahan itu RW bahasanya, wilayah RW ya gitu. Saya pada saat itu di tempat saya dulu awalnya musola Al-Ikhlas, ya kan. Dikarenakan pada saat itu Masjid Jamiul Huda sudah tidak menampung sholat Jumat. Wah, pada saat itu Pak sampai keluar Pak, panasan kita sholat Jumat. Ya kan? Maka pada saat itu saya memanggil, nah itu lagi ada prosedurnya dulu, kita mau menjadikan masjid itu. Saya memanggil RT, RW, tokoh masyarakat, warga, setuju nggak kira-kira kalau ini dibikin masjid? Oh setuju, tanda tangan. Saya langsung ke lurah pada saat itu, Pak Nurdin Barok, ya kan? Nanti Pak Nurdin Barok, boleh setuju, bagaimana warga? Ya setuju Pak Lurah, aman. Langsung yang meresmikan Pak Lurah bahwa Masjid Al-Ikhlas ini jadi masjid. Kemudian baru saya proses ke SIMAS, Sistem Informasi Masjid, kita dapat nomor statistik, ya, dan sebagainya. Nah ini prosedurnya. Dan kalau kita pengen jadi masjid, jadi nggak semuanya masjid, gitu. Nggak segampang itu jadi masjid, gitu kan? Nah jadi sekali lagi bahwa kalau SMPN 5 ini ingin mendirikan musola atau masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat, kemudian kalaupun ada kegiatan ibadah dari masyarakat itu juga harus ada persetujuan dari RW dan RT-nya,
atau kajian-kajian, pengajian-pengajian gitu kan, ya harus juga ada izin RT RW-nya dan setuju, itu nggak jadi masalah, gitu ya, itu nggak jadi masalah. Yang penting ada aparat yang ada tanda tangan atau ada perjanjian di atas kertas itu kan. Intinya dari DMI Kecamatan Cibitung, ya ini saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi, ya mudah-mudahan dapat dipahami, ya ada titik temu yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi semuanya, baik dari pihak sekolah, dari warga, dari aparat tokoh masyarakat, dari aparat desa dan sebagainya. Insya Allah ada kesepakatan bersama, ya. Jadi saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dari Dewan Masjid Indonesia intinya ya, merestui apabila ya masjid yang didirikan di SNVN 5 ini, ya ini hanya dipergunakan untuk lembaga saja. Kenapa? Karena tadi masjid yang di Al-Mukim ini masih luas, ya kan? Dari fikih disebutkan bahwa satu, ya lidoi makan, boleh membangun masjid lagi yang berdekatan, ya kalau seandainya tempatnya ini sudah tidak menampung. Lidoi makan. Yang kedua adalah dikarenakan yaitu di atrofil mahal, karena tempatnya jauh, jaraknya jauh. Jadi boleh berdekatan, artinya boleh dibikin masjid baru yang dipakai Jumatan. Mohon maaf, satu, ini kalau kita berkaitan dengan fikih ya, lidoikil makan, tempat yang pertama itu sudah nggak muat kalau mau dipakai Jumatan. Yang kedua dikarenakan jauh dari masjid yang satunya. Paling tidak kalau sekarang ukuran jauh itu beda wilayah. Di saya walaupun jaraknya ini agak dekat Masjid Nurul Huda dengan Masjid Al-Ikhlas, tapi wilayah RW udah beda. Wilayah RW kami RW 19 itu kurang lebih warganya 600 kakak. Nurul Huda punya warga RW 24, ya kan, yang jumlahnya juga banyak juga. Jadi dari ukuran wilayah RW udah berbeda, walaupun jaraknya nggak begitu terlalu jauh. Kemudian hasil mufakat antara RW dan RT dan warga dan sebagainya. Sekali lagi itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.